Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hidayatul qabul wa tamami kulli su'a ma'mur ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi min anbiya wa mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khususan li ruhi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Kalam bin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashfir Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bansani wa Syekh Sarwani Abdan bin Syekh Sa'arani Arif Hakum Melayu Syekh Saman Mulia wa Syekh Saman Zali wa Syekh Badruddin Syekhina Muhammad Rashad Syekhina Abi Muhammad Amin Badali Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا بمعهد دار السلام وخصوصا روح مصنف هذا الكتاب ثم إلى روح شيخنا الحبيب صالح بن مختار عدروس وصولهم وفروعهم أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ويغفر لنا ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي وآل بيت النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga masih bisa berkumpul bersama-sama melalui perantara internet. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, diluaskan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab hukum-hukum pernikahan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu ahkamin nikahi. Ini kitab pada menjelaskan hukum-hukum pernikahan. Jadi kada nikah itu ada hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah menikah, ada pula yang haram menikah. Orang yang wajib menikah adalah apabila mereka tidak mampu lagi menahani hawa nafsunya, sehingga diwajibkan kepada mereka untuk bernikah. Karena kalau kada menikah, dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan. Kemudian ada sunnah, ada yang hukumnya sunnah juga. Ada lagi yang haram hukumnya, seperti apa? Orang yang tidak ada memiliki usaha, tidak bisa berusaha. Ketika ia bernikah, maka ia wajib mencari nafkah, sedangkan ia tidak memiliki usaha, tidak mau berusaha. Maka ini haram menikah. Kenapa? Karena dia tidak dapat menunaikan kewajiban yang memberi nafkah kepada istrinya. Seandainya ia berusaha juga, dia akan mencari usaha yang haram, umpamanya yang halal kereda. Nah, ini haram juga. Jadi kada semua nikah itu hukumnya sunnah. Ada yang wajib. Kalau yang sunnah ini mereka yang ingin memperbanyak umat Islam.
mereka ingin mengikut Rasulullah. Kata Nabi, an nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Nabi adalah sunnahku. Siapa yang kada senang lawan sunnahku falaysa minni, maka tidak akan masuk daripada golonganku, kata Nabi. Kitab Ahkamin Nikah, ini satu kitab pada menjelaskan hukum-hukum pernikahan. Wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang berhubungan dengannya pernikahan. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah, dalam naskah kitab yang lain itu dibawa dengan ibarat wa ma yattasilu bihi, wa ma yattasilu bihi. Nah, kalau di dalam kitab sini dikatakan wa ma yata'allaqu bihi, dalam kitab yang lain dikatakan wa ma yattasilu bihi, dan sesuatu yang berhubungan dengannya. Minal ahkami, daripada segala hukum-hukumnya, wal qadaya, dan ketentuan-ketentuannya, ketetapan-ketetapannya, ketetapan hukum maksudnya. Wa hadhil kalimatu saqitatun, dan bermula ini kalimat itu adalah saqitatun, jatuh, min ba'din naskhil matni, daripada sebagian naskah matan. Wan nikahu yutlaku, dan bermula nikah, yutlaku dihukumkan makna yutlaku di sini adalah dihukumkan ala dhammi, atas lugotan pada bahasa, dihukumkan pada bahasa ala dhammi, atas berkumpul. Jadi makna nikah itu pada bahasa adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkumpulan yang halal, itu nikah. Wal wat'i, dan wapok. Nah, jadi berkumpul, boleh ia berkumpul dan boleh ia wapok lagi. Tahu aja kalau sam kamu wapok. Nah, kabeh, tahu aja kalau kabeh lah. Wapok itu apa maknanya? Kikuk kabeh. Nah, kikuk. Wala aqdu, dan adanya akad. Nah, jadi dalam pernikahan itu secara bahasa berkumpul, wapok, dan sesuai dengan akadnya. Akad nikah kan ada kan. Inilah bedanya nikah dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya umpama seseorang berkumpul dengan perempuan itu tiada akad. Nah, di sini nang penentuan halal haramnya. Orang berkumpul lawan bebinian tanpa akad, itu hukumnya haram. Nah, kalau nikah berkumpul adanya wakaf lah, ini berdasarkan akadnya, karena ada akad terdahulu. Nah, lalu kan akad inilah yang menghalalkan perkumpulannya dan wafaknya tadi. Wayut laku, dan dipakaikan pulang nikah ini dikatakan syar'an pada syarak, ala aqdin mustamilin, atas akad yang mengumpul, alal arkani, atas segala rukun-rukunnya, wasyuruti, dan syarat-syaratnya. Nah, jadi ada akadnya, yang mana dalam akad itu terkumpul rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka sesuatu itulah yang dikatakan sah. Bila akad itu terkumpul rukun dan syarat, maka sesuatu itu dikatakan sah. Sebagaimana dikatakan dalam usul, as-sah ma yastamilu syurut wal arkan. Perkara itu dikatakan sah apabila terkumpul di situ segala syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Wan nikahu mustahabbun, dan bermula nikah itu mustahabbun, disunnahkan. Jadi hukum nikah itu adalah sunnah.
Nah itu kita ke dalam setumat itu dikatakan apa? Di dalam ada dikatakan wa yustahabu ayyakida 'alaiha fi syawwala wa yakuna fi yaumil jumu'ati. Disunatkan bahwa melakukan akad nikah itu atasnya pernikahan itu pada bulan Syawal. Nah, imbah hari raya, imbah bulan Ramadan, Syawal itu sunat pernikahan. Kadang-kadang orang rajin takutan menikah bulan Syawal dia diapit 2 hari raya ya. Padahal itu sunnah hukumnya di situ. Dan bahwa ayakuna fi yaumil Jumat. Nah, sunat pulang melakukan pernikahan itu pada hari Jumat. Nah, artinya bagusnya nikah itu pada hari Jumat bagus. Punya kada hari Jumat punya kada apa-apa Nah, cuma sunnah bagusnya itu pada hari Jumat awalan nahar pagi hari. Wa ayyakuna fi jam'in orang banyak pulang. Nah, jadi sunnah pernikahan itu orang banyak menyaksikan. Nah, cuma masa-masa inilah ada boleh kita mengumpul orang banyak lagi. Nah, kayak nunggu imbah habis pandemi corona ini hanya anak menikah kan sama ini Samsuri misalnya anak menikah. Nah, dan sunnah lagi melakukan akad nikah itu wa ayyakuna fil masjidi di dalam masjid melakukan akad nikahnya. Nah, sebagaimana Siti Aisyah dikatakan Siti Aisyah itu melakukan akad nikah itu Siti Aisyah lawan Nabi ya. Nabi menikah Siti Aisyah itu pada bulan Syawal. Nah, bulan Syawal. Nah, jadi hukumnya di sini adalah nikah di sini sunnah. Nah, sunnahnya ini mendatang karena hukum asal daripada pernikahan itu adalah harus saja mubah. Hukum asalnya mubah. Nah, tapi karena sunnahnya ini mendatang kada artinya pada asalnya sunnah kada. Jadi hukum asalnya adalah mubah aja kada wajib kada. Nah, sunnah nikah gasan siapa? Liman yahtaju ilaihi bagi orang yang berhajat kepadanya. Nah, berhajat benar. Berhajatnya. Supaya sempurna agamanya itu melakukan pernikahan. Kalau kisah dahulu seorang ulama, beliau ini belum menikah. Nah, kemudian diceritakan dalam cerita itu beliau ulama ini termimpi terjadinya hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, beliau kehausan di huru hara kiamat itu di padang mahsyar kehausan beliau. Setelah kehausan, lalu beliau melihat ada beberapa orang anak membawa gelas yang berisikan air. Lalu beliau hendak meminta air tersebut. Tapi apa jawab anak-anak itu? Maaf, ini banyu gasan kuitan ulun ja, gasan mama abah ulun ja. Nah, setelah itu beliau terbangun. Lalu beliau berpikir, "Mai kayak apa jadi sidin? Seandainya aku kaina kehausan di hari kiamat kada ada nang bawakan aku banyak." Nah, lalu mbah itu beliau langsung hendak melakukan pernikahan. Coba kita ke dalam sedikit kita ke dalam, ada di situ faidatun. Nah, kita baca secara ringkas itu ada faidah. Faidatun Dzakara Ibnu Abdissalam annahu kana fi syari'ati Musa alaihi salam jawazun nisa'i min ghairi hasrin taghliban li maslahatir rijal. Wa fi syari'ati Isa alaihi salam annahu la yajuzu ghairu wahidah taghliban li maslahatin nisa.
wa ra'at syari'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maslahatan nau'aini wal hikmatu fi anna Musa alaihi salam walaba maslahatur rijal anna fir'aun kana yaqtulu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Itu bahari pada zaman Nabi Musa itu disyariatkan berbini itu boleh sebanyak-banyaknya. Pada zaman Nabi Musa itu boleh berbini sebanyak-banyaknya. Kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu cukup satu aja. Nah, kalau zaman Nabi Isa alaihissalam cukup satu. Kemudian pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cukup ambil tengah-tengahnya ya kan. Tengah-tengahnya. Jadi apa ngarannya nih? Maksimal 4 khusus gasan umat Nabi Muhammad minimal seekor. Farqihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya Allah, nikahilah olehmu daripada perempuan itu seikung, dipankihu tadi 1, kemudian masna 2, wa sulas wa ruba'. Ini maksimalnya sudah. Jangan ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jadinya lebih 11 jadinya, atau ada. Maksudnya itu masna 2, kemudian hendak lagi tambahi lagi 1 jadi 3, tambahi lagi 1 jadinya 4. Jangan 2 tambah 3 tambah 4. Oh, banyak kan 9 jadinya. Bitawaqani nafsihi dengan apa nih, bersengatannya atau bahajat bener diri kita, nafsihi dirinya lil wat'i bagi watok, wayajidu batuhu dan wayajidu batahu lah, dan mendapat iakan pemberiannya. Artinya mah ada bisi dananya, dananya. Lamun dananya kadada hendak aja lawan wato, tapi dananya kadada hendak menikah. Nah itu cari puasa dulu, cari puasa dulu. Jangan mengambil jalan pintas nikah lawan tangan. Nah ini ada boleh nikah lawan tangan. La'anallahu man nakaha biyadih, kata Nabi. Allah Ta'ala melaknat orang yang menikah lawan tangannya. Apa nikah lawan tangan? Nggak tahu aja sudah tuh ya lah. Tangan campurkan sabun misalnya, aduh rin dikira rina sekalinya rinso. Pemberian itu apa? Kamahrin seperti mahar, wanafakotin dan nafkah. Fa'in faqadal ahbatu, maka jika fa'in faqadal ahbata, maka jika ketiadaan mampu ia akan ahbah pemberian, ahabbah lah, lam yustahab tidak disunatkanlah lahu baginya, lam yustahabba tidak disunatkanlah baginya, lahu baginya seseorang tadi, an nikahu akan nikah. Jadi kalau dia kada mampu, kada bisi mahar, kada disunatkan lawannya nikah. Nah, baiknya disuruh memperbanyak puasa aja dulu kalau kada maharnya. Wa yajuzu lil hurri, dan boleh bagi laki-laki yang merdeka, ayyajma'a bahwa mengumpul ia, baina arba'i haraira, antara 4 perempuan yang merdeka. Artinya boleh bagi seorang laki-laki itu memiliki bini langsung 4 tuh boleh hukumnya. Pakot saja. Nah, jadi jangan lebih lah. Ya cukup 4 saja. Nah, ini sini dulu.
yang kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung lagi, silahkan di dulu. Wallahu a'lam.